Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ikhwani fillah al-'azza asyhadullah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Agung atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita. Kita bisa hadir di dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan majelis ini menjadi pencerahan bagi kita semua di tengah kegabangan kaum muslimin pada saat ini terhadap berbagai penyimpangan yang mengatasnamakan agama dan penyimpangan beragama yang tengah terjadi di masyarakat kita. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, masih kita membahas pada pasal 7 tentang ayat-ayat yang dianggap disalahpahami oleh kaum radikal, dan kita akan membahas pada halaman 37, yaitu surat Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47. Pada kajian sebelumnya kita sudah mendudukkan sedemikian rupa dua ayat yang dianggap disalahpahami oleh kaum radikal, yang sesungguhnya kaum radikal kesimpulannya adalah tidak salah paham atau tidak sedang memahami yang salah. Justru pihak yang menuduhkan ini yang sedang memahami salah. Ayat Ali Imran 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kenapa dipersoalkan ayat ini? Karena ayat ini adalah menolak paham pluralisme dan relativisme kebenaran. Ayat ini kemudian yang membatalkan setiap pemahaman yang berujung kepada relativisme kebenaran, yaitu kebenaran itu relatif. Dan untuk saat ini sedang gencar-gencarnya dan sedang marak-maraknya paham pluralisme di Indonesia ini, maka ada upaya pihak-pihak tertentu untuk mencoba mengotak-atik sebuah nas yang sudah baku, sudah 15 abad yang lalu diturunkan, dan itu kemudian dicoba untuk diotak-atik. Kemudian pada ayat surat Al-Baqarah 120, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, adalah kenapa diotak-atik ayat ini, bahwa ayat ini bukan bermaksud untuk menetapkan bahwa ada gerakan Kristen maupun Yahudi yang mengancam terhadap kita, tapi ini adalah upayanya Rasul mencari keriduan, karena khitabnya itu adalah Rasul dan bukan untuk kita. Yahudi dan Nasrani sekarang itu berbeda dengan Yahudi zaman dahulu yang dihadapi oleh Rasul dan para sahabat. Begitu keinginan mereka untuk mencoba menghilangkan ayat-ayat ini dari makna yang sesungguhnya. Nah, kita harus menetapkan bahwa al-kufru millatun wahid. Kekufuran
itu sama walaupun bentuknya yang lain. Satu misal, sekarang di Indonesia tidak lagi kita kenal adanya kristenisasi, tapi kita kenal adanya transformasi Indonesia. Halusinasi atau menghaluskan apa ini perkataan agar tidak terkesan sangat. Kita mentransfer budaya, mentransfer perilaku, mentransfer pengetahuan, kesannya demikian, yang sesungguhnya lewat sisi-sisi itu, lini-lini itu, kristenisasi itu dimasukkan dengan sangat-sangat kentara di tengah kaum muslimin pada saat ini. Maka Ekafillah memahami dengan mengatakan bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani tidak rela sampai kita mengikuti ajaran mereka seperti di dalam ayat ini apa adanya, dan itu untuk Muhammad dan juga untuk umatnya Muhammad, itu berlaku sampai sekarang. Dan itu juga diperkuat oleh ayat-ayat yang lain seperti Al-Maidah 51 dan pada ayat yang lain seperti pada ayat-ayat tentang larangan kita mengambil wala kepada Yahudi dan Nasrani. Nah, ini semua mempertegas bahwa maksudnya sebagian mereka menghendaki bahwasannya ketika walan tardo ini dicoba diotak-atik seolah menginginkan agar kita tidak punya perhatian bahwa sekarang tidak ada kristenisasi kembali, tidak ada upaya gerakan Yahudi maupun Nasrani untuk membawa kepada ajaran mereka ini. Nah, kita masuk pada ayat yang ketiga, kontroversi ayat yang ketiga yang tertulis di dalam buku ini. Di dalam buku ini terlihat bahwa 3 ayat yang dipersoalkan dan dianggap kontroversi dan dianggap disalahpahami oleh kalangan radikal. Ayat itu apa saja? Pertama adalah surat Al-Maidah ayat 44 dan surat Al-Maidah ayat 45 dan surat Al-Maidah ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayni wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Pada ayat yang ke-47 adalah wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Ekafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini termasuk ayat yang paling banyak dibahas di tengah-tengah kaum muslimin, antara yang mutasyaddidin yang bersikap keras dan antara yang mutasahilin yang gampang terhadap ayat-ayat seperti yang tertera di dalam ayat-ayat ini. Mutasyaddidin diwakili oleh Khawarij yang kemudian memahami ayat ini dengan hitam putihnya tanpa mengacu kepada tafsir maupun pendapat-pendapat yang lainnya. Yang mutasahilin itu diwakili oleh Murji'atul Asri, orang-orang yang berpaham Murji'ah di abad modern ini, yang menganggap bahwa iman itu hanya sebatas amal, sebatas iman di dalam perkataan lisan dan iman di dalam hati. Adapun amal itu tidak mencerminkan sebagai bentuk keyakinan keimanan. Jadi maksudnya bisa saja orang itu mengatakan beriman kepada Allah,
kemudian hatinya juga menyatakan iman kepada Allah, tapi orang tersebut kemudian membuat hukum berlawanan hukum Allah, ini tidak dianggap sebagai yang merusak keimanannya, tapi sebatas mengurangi kualitas keimanannya. Kelompok ini disebut dengan kelompok yang mutasahilin, orang yang mudah atau gampang terhadap status ayat-ayat yang dianggap kontroversi ini. Kita awali supaya kita lebih mengetahui tafsir dari 3 ayat ini, supaya kita mendudukkannya lebih jelas. Kita membawakannya dengan tafsir Ibnu Katsir. Jadi bersikap yang mutasyadidin seperti Khawarij terhadap ayat ini juga tidak boleh. Pokoknya siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia langsung divonis kafir. Setelah divonis kafir, darahnya kemudian halal. Kemudian setelah dihalalkan darahnya, kemudian boleh dibunuh dan begitu selanjutnya. Nah, ini juga sangat berbahaya ketika memahami ayat-ayat ini tidak proporsional pada tempatnya. Atau yang mutasahil ini yang gampang, di mana ayat ini kan turun kepada ahlul kitab, bukan kepada orang-orang yang beriman, sehingga yang dituju, yang dikafirkan di sini ahlul kitab, yang dipasikkan di sini ahlul kitab, yang didzalimkan di sini adalah ahlul kitab, sementara orang Islam tidak, walaupun dia ini kemudian mengganti hukum Allah, bahkan merusak hukum Allah, bahkan kemudian menghilangkan hukum Allah, tidak dianggap sebagai sebuah perilaku yang menyimpang dari agama ini. Ini juga mutasahilin. Nah, kita lihat tafsir Ibnu Katsir dalam ayat 47, 45 dan 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Nah, maksudnya siapa itu? Al-kharijuna an ta'ati rabbihim, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Rabb-nya, itu disebut dengan al-fasiqun. Orang-orang yang waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, menurut tafsirnya adalah mereka yang keluar dari ketaatan kepada Rabb-nya dan condong kepada yang batil, at-tarikuna lil haq, dan meninggalkan yang hak. Wa qad taqaddama anna hadhihi ayah nuzilat fin nasara wa huwa zahirus siyaq. Jadi yang disebut dengan perilaku fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Rabb, condong kepada kebatilan, dan meninggalkan yang benar. Bentuknya apa saja, itulah orang yang berlaku fasik. Nah, sebagaimana sudah diterangkan bahwasanya ayat ini turun terhadap orang Nasrani. Nuzilat bin Nasara wa huwa dhahirus siyaq. Bentuk yang zahir seperti ini, nah, itu adalah zahirnya langsung kepada Nasrani. Bagaimana kepada orang Islam yang kemudian keluar dari ketaatan kepada Allah, kemudian condong kepada kebatilan dan meninggalkan yang hak? Tentu orang Islam yang berbuat seperti itu dihukumi lebih layak untuk disebut fasik kalau ternyata dia keluar dari yang benar. Lamma dzakara ta'ala at-Taurat allati anzalaha Allahu 'ala Musa alaihi salam wa maddaqaha wa asna 'alaiha wa amara. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan atau mengingatkan tentang turunnya Taurat yang telah diturunkan kepada Musa, kemudian diberikan pujian dengannya,
wa bi'idba'i kaitsu kana sa'ibatun li'idba' wa dzakara al-injil wa maddahu. Kemudian memberikan pujian bagi siapa yang mengikuti Taurat, siapa yang mengikuti Injil, wa amara ahlahu bi iqamatihi wa idba'ihi ma fiha, dan memerintahkan kepada penduduknya untuk menegakkan hukum-hukum yang ada di Taurat dan Injil itu, kama taqaddama bayanuhu syara'a ta'ala fi dzikril Qur'anil 'azim. Kemudian Allah menyebutkan tentang Qur'anul 'azim, alladzi anzalahu 'ala 'abdihi wa rasulihi al-karim, yang telah diturunkan kepada rasulnya dan diturunkan kepada hambanya yang mulia. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, dan kami telah menurunkan kitab ini dengan benar. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka tegakkanlah hukum di tengah-tengah kalian dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Apabila biasanya setiap ayat yang memerintahkan berhukum kepada hukum Allah di tengah-tengah kita itu disertai dengan larangan mengikuti hukum yang berdasarkan dengan hukum hawa nafsu. Hukum mana itu? Maka selain hukum Allah tadi yang berdasarkan hukum hawa nafsu itu biasa disebut dengan hukum jahiliyah. Apa hukmal jahiliyati yabghun. Biasa yang lain disebut dengan hukum taghut. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Atau yang lainnya hukum hawa nafsu itu adalah hukum wad'iyah, hukum buatan manusia, hukum buatan manusia yang dihasilkan dari hukum campuran yang kemudian dikenal oleh Ibnu Katsir disebut dengan Ilyasik atau Ilyasa. Itu juga menjadi hukum karena penegakan hukum, pembuatan hukum itu semuanya berdasarkan wahyu dan berdasarkan hawa nafsu dan tidak berdasarkan pada wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, mari kita lanjutkan. Maka kalau kemudian ayat itu untuk menguji Taurat dan Injil, tentu Taurat dan Injil yang masih pada seperti apa yang diturunkan oleh Allah di saat itu, masih dalam keasliannya. Artinya kalau kemudian muncul Injil yang baru, bahkan kemudian dengan pemahaman yang baru, menurut Ustaz Solehan itu tidak kurang ada 6 jenis seperti Injil dengan versi yang berbeda-beda, Maka kemudian terhadap ajaran itu kita kemudian tidak layak untuk memasukkan bahwa waman lam yahkum itu adalah dikhususkan untuk kepada Taurat dan Injil. Ini perlu juga dimengerti ke arah yang demikian. Ya, kita lanjutkan. Turun untuk Yahudi dan orang kafir semuanya. Kita lihat, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Qala fil yahud ila qawlihi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Jadi ayat 44 dan 45 itu adalah turun untuk orang Yahudi menurut tafsirnya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Ayat 47-nya turun kepada al-kuffar kulluha, turun kepada orang kafir semuanya. Ini harus dipahami dengan demikian, boleh dipahami dengan demikian. Turun kepada Yahudi itu adalah ayat 44 dan 45 dan 47-nya turun kepada orang kafir secara keseluruhan. Tapi sifat yang dilakukan oleh orang Yahudi ini
Dan sifat yang dilakukan oleh orang kafir secara umum, kalau itu dilakukan oleh orang Islam, ngaku Islam tapi justru dia tidak menjalankan hukum Allah, maka hukumnya lebih keras daripada ini. Nanti kita temukan kaidahnya. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, anzalallahu fit ta'ifataini minal yahud. Allah menurunkan ayat ini kepada dua kelompok dari kalangan Yahudi. Kana ihdahuma qad qaharatil ukhra fil jahiliyah. Satu dengan yang lainnya telah memaksakan pada masa jahiliyah, hatta irtada au istalahu, sampai kemudian mereka berdamai, ala anna qatalahul aziza minad dalilah wa fadiyatul khamsun. Jadi orang yang terbunuh, yang disebabkan oleh dibunuh itu, kemudian yang rendah atau yang kalah itu, maka dia dia harus mendapatkan tebusan sebanyak 50. Tidak diterangkan 50 apa. Nah, maksud dari kalimat ini, ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah, bahwa ayat-ayat ini bila kita lihat itu cenderung disebutkan turun kepada Yahudi maupun Nasrani. Kita lihat pada tafsir berikutnya, turun untuk ahli kitab kepada kaum muslimin itu lebih wajib untuk tidak bersikap demikian, maksudnya ya. Kita lihat kalimatnya. Iya. Nazala fi ahli kitab. Maaf, nuzilat fi ahli kitab, diturunkan ayat ini kepada ahli kitab. Kemudian Zadan Hasan Al-Basri memberikan keterangannya bahwasanya wa alaina wajibatun, dan terhadap kita untuk tidak bersikap seperti itu lebih wajib. Artinya apa? Bahwasanya kalau ada seorang Islam yang mengaku dirinya Islam, kok dia tidak menjalankan hukum Allah, menolak hukum Allah, ataupun kemudian mencampur adukan hukum Allah dengan hukum yang lain, maka tentu ayat-ayat itu lebih berhak kepada orang yang Islam tapi ngaku berhukum kepada hukum yang lainnya tadi. Maka itu bisa diperkuat pada surat An-Nisa ayat 65, yaitu siapa yang berhukum dengan hukum tauhid, orang yang menyangka dirinya beriman tapi berhukum dengan hukumnya tauhid. Ini juga demikian. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman. Andai pun itu turun kepada Yahudi dan Nasrani, bila sifat itu dilakukan oleh orang Islam, maka orang Islam itu lebih layak untuk disebut hal-hal yang seperti tadi, entah fasiknya, entah dolimnya, entah kafirnya. Kekafirannya sebagus mana nanti diterangkan pada kalimat-kalimat yang lainnya ya. Pada keterangan yang lain, ayat ini turun kepada Bani Israel ya, kepada Bani Israel. Saya lanjutkan. Berikutnya, tafsir berikutnya adalah meninggalkan dengan sengaja atau menjalankan hukum selain hukum Allah dengan kesadaran, tidak dengan keterpaksaan tapi dengan kesadaran sepenuh hati ya. Meyakininya, berikut meyakininya terhadap hukum tersebut, menjalankan hukum tersebut, maka perilaku orang Islam yang seperti ini lebih layak untuk disifati di surat Al-Maidah tersebut. Kita baca tafsirannya. Ya. Waqala fil hukmi qala dzalikal kufri tsumma tala wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun yaqulu wa man lam yahkum bima anzaltu fatarakahu 'amdan aw jara wa huwa ya'lam wa huwa minal kafirin ya. Wa man lam yahkum bima unziltu, siapa yang tidak berhukum
dengan hukum yang telah diturunkan kepadaku, atau meninggalkan hukum tersebut secara sengaja, maksudnya hukum Islam itu ditinggalkan oleh seorang muslim secara sengaja, atau dia menjalankan hukum tersebut dalam keadaan kesadaran dia, tidak dengan terpaksa, pokoknya sadar menganggap bahwa ini baik, fahuwa minal kafirin. Menurut sudah salah satu mufassir ini termasuk perilaku kekafiran. Ini hal-hal yang seperti ini menjadi penting untuk diketahui, karena letak kesalahannya tadi itu kemudian orang yang tidak ingin mendapatkan tuduhan fasik, dolim, dan kafir ini pada ayat ini, pengen bersih-bersihnya itu dengan beralasan bahwa ayat itu turun kepada Yahudi maupun Nasrani, bukan turun kepada orang Islam. Nah, tentunya pelajaran yang bisa diperoleh pada ayat yang lain itu kemudian bisa ditunjukkan bahwa perilaku itu perilaku yang menyimpang, seperti yang kita sebutkan pada surat surat An-Nisa ayat 65 tadi, tentang adanya orang yang mengaku beriman tapi berhukum dengan hukumnya tauhid. Lanjut, kafir bagi yang menolak, dolim dan fasik bagi yang mengikrarkan tapi tidak berhukum. Kafir bagi yang menolak terhadap hukum Allah. Bahkan kalau Syekh bin Baz itu meletakkan dua prinsip yang menjadi ukurannya. Kalau seseorang dengan sengaja melakukan istighlal itu penghalalan apa yang diharamkan oleh Allah, wal juhud, menolak terhadap hukum yang diturunkan oleh Allah. Istighlal menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau kebalikannya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh hukum Allah, maka orang ini termasuk istighlal. Dia masuk kategori waman lam yahkum bima anzalallah ini tadi. Kemudian kita baca waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, qala man jahada ma anzalallahu faqad kafara. Saya ulangi supaya kita mengerti. Dari Ali bin Abi Thalhah, Ali bin Abbas, selalunya banyak tafsir Al-Quran itu dikeluarkan oleh Ibnu Abbas. Ini tafsir yang sangat muktabar sekali, karena beliau sempat didoakan oleh Nabi untuk pandai menafsirkan Al-Quran. Allahumma alimhu fit ta'wil, Allahumma faqihu fid din wa alimhu fit ta'wil. Nah, beliau menyebutkan ayat ini wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Maksudnya adalah man jahada ma anzalallah faqad kafar. Siapa yang menolak terhadap hukum Allah, juhud atau jahada, menolak terhadap hukum Allah, maka dia telah kafir. Wa man aqarra bihi wa lam yahkum fa huwa zalimun wa fasik. Dia siapa yang mengikrarkan, meyakini tapi tidak berhukum dengan hukumnya, maka dia berlaku zalim, bisa zalim terhadap dirinya, fasik, bisa merusak terhadap amal-amalnya. Rawahu Ibnu Jarir. Penting bagi kita untuk mengerti tafsiran-tafsiran asli yang seperti ini, agar ketika nanti ada sekelompok orang yang berupaya di tengah-tengah kita itu untuk mereduksi ayat-ayat ini atau membuat gampangnya terhadap ayat ini, kita harus sudah tahu ternyata tafsirannya dari kalangan mufassirin itu demikian. Tsumma ikhtara al-ayat al-murad biha ahlul kitab aw man jahada hukmallah al-munazzal bil kitab. Jadi maksudnya adalah man jahada hukmallah, siapa yang menolak terhadap hukum Allah, yang menolak Injilnya iya, menolak Tauratnya iya, menolak Qurannya juga iya, maka
Ini salah satu tafsiran yang barangkali juga bisa dipakai untuk kita beralasan nanti. Menurut para mufassir, salah satunya adalah Abdul Razak Al-Thawri, An Zakaria, An Sya'bi menyebutkan wa man lam yahkum bima anzalallah. Kalimat itu qala lil muslimin. Qala lil muslimin. Ayat itu untuk orang-orang muslim. Ayat-ayat itu untuk orang-orang muslim. Karena Quran diturunkan untuk siapa? Orang muslim. Maka kalau ada perilaku orang muslim yang menyimpang, perilaku orang muslim yang menyimpang, yaitu tidak berhukum dengan hukum Allah, maka bisa dikategorikan wa man lam yahkum bima anzalallah. Ya, saya lanjutkan. Sebagian orang itu suka membawakan tafsir dari wa man lam yahkum bima anzalallah itu pada satu kalimat yang paling masyhur dikenal dengan kufrun duna kufrin wa dulmun duna dulmin wa fuskun duna fuskin. Artinya kufrun duna kufrin itu yang paling mudah cara memahami, ya kafir tapi tidak kafir banget gitu ya. Kafir tapi tidak apa ini? Kafir banget. Nah, itu berdasarkan ya, maksudnya kafir tidak seperti orang kafir. Lazimnya orang kafir yang tidak lagi sholat, tidak lagi puasa, tidak lagi zakat, itu maksudnya kekafirannya itu tidak seperti itu. Kekafirannya di bawahnya itu. Mungkin ba'diha, mungkin sebagian yang lain itu adalah perlu juga dipertajam dalam persoalan ini. Kita lihat bahwa wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun qala hiya bihi kufrun. Qala Ibnu Tawus wa laysa kufrun kufru billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dengan perilaku itu sesungguhnya orang itu telah kufur. Kufur di sini bisa jadi adalah mengingkari terhadap hukumnya Allah. Menurut Ibnu Tawus, itu tidaklah yang dimaksud itu adalah seperti kufur kepada Allah, kufur kepada malaikat, kufur kepada kitab, kufur kepada Rasul, yang artinya kafir asli. Tidak seperti demikian, tapi bisa jadi lebih ringan daripada orang kafir aslinya. Wa qala Tsawri an Atha annahu qala kufrun duna kufrin, kufrun duna kufrin wa dulmun duna dulmin, kezaliman di bawah kezaliman. Kalau disebut kezaliman di sini dulmun pada suatu ayat itu adalah syirkun. Walam yalbisu imanahum bidulmin, terjemahannya adalah di syirkin. Wa fuskun duna fuskin itu adalah mengingatkan bahwa strata kekafirannya tentu tidak boleh disamakan dengan mudah seperti halnya orang kafir yang mutlak. Maksudnya demikian. Jadi mengingkari mereka itu tidak boleh disetratakan dengan kekafirannya yang mutlak tadi ya, yang tidak beriman kepada Allah, tidak sholat, tidak puasa, tidak beriman kepada malaikat, artinya tidak beriman, tidak jadi orang Islam seperti kita. Jadi tidak boleh disamakan stratanya seperti mereka. Karena apa? Kita lihat pada tafsir berikutnya. Wa man lam yahkum bima anzalallah wa qala Waqi' an Sufyan an Sa'id al-Makki an Dawus wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun qala laisa bi kufrin yumkinu 'anil millah. Ini bukanlah kekufuran yang bisa memindahkan dari milah Islam menjadi milah kafir, itu tidak. Jadi inilah yang perlu dipahami di kita, antara kita tidak boleh gampang tadi ya, tidak boleh gampang atau mutasahilun, tidak juga boleh kita bersikap ini mutasyadidun ya. Seperti halnya Khawarij. Saya bawakan buku yang bisa menjadi acuan bagaimana kita mengenali Khawarij. Fal Khawarij lahum madhab
sifat. Khawarij itu memiliki sifat-sifat tertentu yang bisa dikenali dari hal-hal seperti di bawah ini. At-takfir bi mutlaqid dzunub wal ma'asi. At-takfir bi mutlaqid dzunub wal ma'asi, yaitu melakukan pengkafiran terhadap seseorang hanya berdasarkan kepada dosa dan kemaksiatan. Fahum yarawna jami'al ma'asi ala martabatin wahidah. Mereka menyangka bahwa orang yang seluruh kemaksiatan atau orang yang berlaku maksiat itu pada satu strata saja, tidak ada strata-strata yang lain, tapi semuanya berada di satu strata. Saya bacakan berikutnya. Wahiyya martabatul kufril akbar. Ini termasuk kekufuran yang besar, kekufuran yang besar. Ma'a ikhtilafihim bis-shaghair wa ba'dul khawarij yara kufrun fa'ili as-sighar. Sebagian mereka menyangka itu ada kufrun sighar, tapi kebanyakannya itu adalah kufur siapa yang berlaku maksiat, siapa yang berlaku dosa. Yang bersikap khawarij ini adalah menganggap seluruhnya itu adalah pelaku kekafiran, yang pada ujungnya nanti, pada kaidah yang kedua, wambasa ala hadil aqidah al-mughaliyah istighlalu damil mukhalif wa takfiri, yaitu akibat dari keyakinan tersebut maka muncullah pemahaman yang radikal yang kemudian menghalalkan darah orang yang berselisih dengannya atau mengkafirkan terhadap mereka yang mengkafirkan terhadap orang yang demikian. Bagaimana kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bagaimana kalau kemudian Murji'atul Asri atau orang yang berkeyakinan bahwa iman itu hanya sebatas perkataan lisan dan keyakinan di dalam hati dan tidak dituntut untuk pengamalan dalam jawarih atau dalam gerakan, itu tidak dituntut menjadi prasyaratnya, maka jawabannya orang yang berpaham seperti itu dia dikenal dengan Murji'ah. Nah, maka dibawa kepada ayat ini biasanya orang masih menganggap benar saja dan perlu tetap diberikan ketaatan kepada seseorang. Yang penting dia itu masih menjalankan hukum-hukum Islam, masih meyakini dirinya sebagai orang Islam, walaupun dia menolak hukumnya Allah, walaupun dia menggandeng hukum-hukum kekafiran atau menjalankan hukum-hukum kekafiran. Ini tidak dianggap ada pengaruhnya tentang keimanannya ini. Nah, ini juga tidak boleh. Ikhwahullah, bagaimana menganggap bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling sederhana di dalam mensifati persoalan-persoalan ini? Jawabannya adalah bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menganggap yang berpaham Khawarij maupun yang berpaham Murji'ah qillatani dhallatan, dua-duanya itu adalah tersesat. Dua-duanya tersesat. Yang satu kelakuan terlalu berlebihan, yang satu mengurang. Ini juga tidak boleh. Padahal kaidahnya Ahlussunnah itu dunal ifrat wa tafrid, tanpa bersikap berlebihan tapi juga tidak bersikap mengurang. Tidak bersikap mengurang. Lalu bagaimana mensikapinya? Pertama tentu ketika ingin menetapkan kekufuran itu pada seseorang, itu tidak boleh sembarangan, atau yang dikenal dengan kufru ta'yin. Kufru ta'yin, menetapkan seseorang itu berada di dalam kekafiran tertentu, maka dia tidaklah dibenarkan seperti itu.
membutuhkan perangkat-perangkat yang lain. Kalau orang itu masih lebih banyak menjalankan sya'airul Islam, maka jangan memudahkan untuk mengkafirkan seseorang. Bayangkan, orangnya masih sholat peger-peger sama kita, kemudian masih juga menjalankan syiar-syiar Islam yang lain. Lalu yang sholat di samping kita ini, kamu ini kafir, itu kan jadinya gak nyambung. Ya, kita mesti harus mendudukkan persoalan-persoalan ini dengan para ahli ilmi. Jangan kemudian kita yang secara keilmuan itu belum sampai pada makomnya mudah melakukan takfir kepada seseorang. Pendek kata, bersikap seperti Khawarij tidak diperkenankan, tapi bersikap kemudian mengakomodir hukum-hukum tauhid, mengakomodir hukum-hukum buatan manusia, mengakomodir hukum hukum Belanda, hukum Prancis, atau hukum Yunani atau hukum yang lain, itu juga tidak boleh. Itu juga tidak boleh. Nah, semestinya adalah mesti ada perilaku yang menyimpang. Perilaku yang menyimpang. Orang yang seperti ini harus dilakukan penyebutan perilaku yang menyimpang. Nah, saya lanjutkan karena menurut kitab ini, kitab Imta'un Nadhr fi Kasfi Syubuhat Murji'atul Asri, itu ternyata bahwa kufrun duna kufrin itu riwayatnya itu ada yang meriwayatkan dari jalan yang lemah. Periwayatnya itu ada dari jalan yang lemah, yaitu siapa? Yaitu adalah Hisham. Menurut para ahli hadis, wa Hisham bin Hujair do'afahu al-a'immah as-siqat. Kebanyakan para imam yang siqat itu membuat dhaif terhadap riwayat yang dibawakan oleh Hisham ini. Nah, ini ungkapan tadi, ya, ungkapan asar tadi, ya. Asar itu tadi, ya, itu adalah ungkapan yang disebut dengan ungkapan yang datang dari riwayat yang dhaif. Tidak perlu kita lanjutkan lebih jauh tentang menelisik kalimat itu lebih jauh, nanti biar ahli ilmi saja. Tapi yang pengen kita dudukkan, andai ini dhaif, tapi harus diingat bahwa Imam Bukhari juga pernah mengambil dari jalur Hisham, jadi pernah memberikan kepercayaan kepada beliau. Jadi pendek kata, kita boleh saja menetapkan asar ini, disebut asar karena datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika harus menghadapi kaum Khawarij diutus oleh Ali radhiyallahu an untuk menjelaskan tentang kedudukan ayat-ayat waman lam yahkum bima anzalallah. Itu Ibnu Abbas mengingatkan kepada para Khawarij pada saat itu dengan mengatakan, innakum tabaunaha ala ghairi maudhi'iha. Kalian telah meletakkan ayat ini bukan pada proporsionalnya. Dan kemudian berdasarkan pada nasihat Ibnu Abbas ini, sebagian dari kalangan Khawarij tadi kemudian rujuk kembali kepada Ali radhiyallahu anhu. Sebagian tetap dengan prinsip bahwa inil hukmu illa lillah, dan tidak boleh untuk berhukum kepada apapun tanpa mendudukkan secara baik. Andai bahwa itu melakukan kesalahan, andai saja ya, kita sedang berandai, maka kita sebutkan bahwa untuk orang yang sudah dikategorikan radhiyallahu anhu, Allah sudah ridho dengan perilaku mereka, yaitu Ali radhiyallahu anhu, itu semestinya tidaklah layak untuk kita kemudian mengejas bahwa Ali radhiyallahu anhu itu telah menggunakan hukum selain hukum Allah. Pasti rata-rata di kalangan kita di kalangan Khawarij tadi tengah melakukan pemahaman yang bisa jadi disebut dengan mutasaddid tadi, terlalu berlebihan di dalam mensikapi. Nah, ini yang perlu didudukkan di tengah-tengah kita. Tapi perlu dicatat pula, kita juga tidak boleh
tidak boleh memberikan dispensasi kepada mereka yang dengan nyata-nyata dan dengan sengaja dan tidak terpaksa kemudian mereka tetap menjalankan hukum selain hukum Allah, mereka menolak hukum Allah maupun yang lainnya. Yang jelas paling tidak itu pelajaran yang kita peroleh dari tafsir-tafsir ini, paling tidak kita tetap bagaimanapun tidak akan mengakui kalau ada hukum yang menetapkan bahwa anak zina, anak hasil perzinahan diputuskan di MK itu mendapatkan hak yang sama seperti anak hasil pernikahan. Nah, ini sesuatu yang sekarang lagi hangat untuk diabaikan. Diputuskan demikian kenapa? Karena berdasarkan hukum yang sedang berlaku di Indonesia ini, bahwa anak hasil zina itu adalah sama haknya dengan anak hasil pernikahan yang sah. Apa imbas dari hukum ini? Kalau begitu ya tidak perlu nikah. Tidak perlu nikah, semuanya nanti haknya sama. Haknya jadi sama. Ini akan melakukan perubahan yang sangat fenomenal sekali. Kalau kemudian diakui, maka kemudian akan menjustifikasi semua pelaturan yang terjadi di Indonesia ini dan akan membawa kepada situasi yang sangat berbahaya sekali. Orang kemudian gampangnya tidak perlu nikah, nanti haknya sama. Jadi kami mengandung anaknya orang tertentu. Kadang mungkin bisa jadi akan terjadi demikian. Jadi menjebak kepada tokoh tertentu, terbuai, kemudian menghamili dia, hamil, kemudian karena nanti dites DNA itu sama dengan tokoh tersebut, maka itu adalah upaya untuk mengambil harta kekayaan itu. Dia mendapatkan harta warisan untuk ibunya dan anaknya tersebut. Itu sangat mungkin terjadi bila kemudian dibenarkan bahwa anak zina itu mendapatkan hak yang sama seperti orang yang anak hasil dari pernikahan. Jadi ini sedang gencar di media tentang hal-hal yang demikian. Kemudian juga kita tidak akan mengakui prinsip-prinsip yang misalkan bahwa semua yang berhubungan lawan jenis atau hubungan laki dan perempuan seperti suami istri, selama itu saling suka sama suka, maka itu tidak dianggap sebagai perzinahan. Ini suka berbahaya sekali. Hukum-hukum yang bisa jadi terjadi di tengah-tengah kita semua. Maka pendek kata, ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah, mendudukkan ayat ini sesungguhnya sangat panjang sekali, sangat panjang. Tapi kesimpulan mendasarnya sesungguhnya bisa diambil begini. Pertama, kalau agak condong ke khawarij sedikit, agak condong, bukan khawarij banget gitu ya, agak condong kepada khawarij sedikit, itu jauh lebih agak aman daripada kalau bersikap seperti Murji'ah tadi. Sebab kenapa? Karena Murji'ah ini kemudian orang yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah, padahal dia punya kesempatan, dia melakukannya dengan kesadaran dan dia melakukan dengan kesengajaan, tidak dianggap sebagai orang yang telah keluar dari agama ini. Jadi mengakomodir terhadap orang-orang yang demikian tentu tidak diperkenankan. Nah, yang perlu didudukkan dalam persoalan ini adalah kita tidak diperkenankan bersikap berlebihan seperti halnya khawarij yang memutus suatu persoalan sendiri dengan mengatakan bahwa setiap perilaku dosa yang dilakukan oleh seseorang itu sudah menjatuhkan dirinya pada kekufuran dan pada ujungnya dia menjadi halal darahnya, pada ujungnya dia menjadi layak untuk dibunuh. Itu juga tidak diperkenankan. Apalagi kemudian kalau muncul sebuah pemahaman siapa yang tidak berada di kelompok kita, itu laisa minna, itu sudah menjadi bagian dari kekafiran, bukan dari jamaah kita, maka dia adalah menjadi menjadi orang musyrik.
Kita harus mutawasid atau berada di tengah, insaf, adil di dalam menilai, tidak berlebihan. Ketika memutuskan yang berkaitan dengan darah, memutuskan dengan kaitan dengan nyawa, atau memutuskan berkaitan dengan perpindahan milah, maka kita membutuhkan ahli ilmi yang lebih mengerti daripada yang kita pahami selama ini. Biarkan ahli ilmi yang memutuskan. Satu contoh, ketika akan memutuskan Nasir Abu Zaid, seorang yang telah menyatakan bahwa dia mengkritik terhadap nas-nas Al-Quran dengan tulisannya, judulnya adalah Naqdul Khitab Ad-Din, bahwa nas Quran ini salah, yang benar adalah begini. Ini menurut hubungan kulturalnya demikian, hubungan sosialnya demikian, menurut bahasanya demikian. Jadi ini ayat ini dipengaruhi oleh Muhammad, oleh perilakunya Muhammad, maka ini tidak benar. Itu buku yang dia keluarkan itu judulnya Kritik Terhadap Nas-Nas Al-Quran. Satu-satunya manusia di dunia ini yang berani mengkritik Al-Quran itu ya namanya Nasir Abu Zaid itu. Kemudian itu hidup di Mesir, kemudian divonis. Bagaimana memvonis Nasir Abu Zaid ini membutuhkan 1000 ulama yang berdasarkan vonis dari berdasarkan pendapat dari 1000 ulama bahwa dia ini sudah murtad. Maka kemudian Mahkamah Agung Mesir baru menetapkan bahwa dia sudah murtad dari Islam. Bayangkan itu, untuk menetapkan itu 1000 ulama. Sehingga mohon maaf sekali kita yang nom-nom ini yang kadang gampang sekali tersulut, itu mudah sekali menjustifikasi kekafiran kepada seseorang tanpa mengacu kepada fatwanya ulama, apalagi kebanyakan ulama. Itu juga jangan gampang terhadap persoalan tersebut. Ini saja sudah jelas-jelas, jelas-jelas kemurtadannya itu dia kemudian divonis sebagai orang yang murtad, membutuhkan 1000 ulama. Nah, mudah-mudahan kita bisa belajar dari cara yang ditempuh oleh para ulama ini di dalam menentukan pemahaman-pemahaman yang demikian. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kira-kira ayat yang ketiga ini kita bahas, dan saya menyarankan kepada antum semua itu punya buku judulnya adalah Salah Kaprah Salafi. Salah kaprah terhadap apa ini? Salafi. Nanti ayat ini akan dibahas secara detail di dalam hal tersebut, karena ada sebagian orang yang yadda'i annahu salafi, mengklaim dirinya sebagai salafi tapi salah memahami ayat ini, sehingga setiap kali memahami dengan apa adanya seperti dalam tafsir dianggap seperti pahamnya Khawarij, sehingga sebagian orang yang mengklaim dirinya salafi mudah sekali menuduh orang yang kemudian berlawanan dengan hukum yang sedang berlaku dianggap sebagai apa ini? Khawarij. Oke. Nah, dengan dianggap Khawarij. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.